Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safitri Dwi Rinjani. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya terkait belajar di rumah. Beberapa bulan yang lalu, Indonesia dihebohkan dengan tersebarnya sebuah wabah penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus, yakni COVID-19. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan himbauan agar para mahasiswa untuk belajar atau melakukan daring di rumah dan melakukan social distancing. Perintah tersebut tidak ditujukan kepada mahasiswa saja, tetapi seluruh kegiatan belajar mengajar agar dilakukan di rumah saja. Awalnya, mungkin dengan belajar di rumah memang terlihat menyenangkan, tetapi sebagai mahasiswa, termasuk saya, menganggap belajar di rumah kurang bisa dinikmati, karena kita tidak bisa memahami materi secara langsung. Ada beberapa materi yang bisa saya pahami dengan jelas, namun tidak seperti ketika diterangkan oleh dosen secara tatap muka. Selain itu, banyaknya tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen membuat kebanyakan mahasiswa, tidak terkecuali saya, menjadi sedikit keberatan. Ketika belajar di rumah dan mengerjakan berbagai macam tugas dari dosen, kita tidak bisa optimal dalam mengerjakannya, terutama bagi para wanita tentunya. Karena sebagai anak perempuan yang juga termasuk dalam tahapan dewasa, kita harus dituntut mengerti berbagai macam pekerjaan rumah, membantu orang tua, membagi waktu untuk hal-hal yang lain, dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini. Ketika kita sudah mempersiapkan tugas dan sudah kita pikirkan baik-baik cara kita mengerjakannya atau tahapan-tahapannya, bahkan ada yang kita pikirkan jawabannya, tiba-tiba ibu menyuruh membeli sesuatu di warung sebelah misalnya. Saya pribadi tidak bisa menolak, dan sesampainya dari warung, entah mengapa tahapan-tahapan tugas-tugas yang akan saya kerjakan, bahkan jawaban yang sudah saya rencanakan atau sudah saya rancang, tiba-tiba hilang entah kemana. Berbeda dengan ketika berada di kos. Waktu untuk saya mengerjakan tugas-tugas lumayan banyak dan dapat fokus dalam mengerjakannya. Itu tadi sedikit cerita dari saya. Kembali ke pembahasan belajar di rumah. Hal positif yang dapat saya ambil dari kondisi ini yaitu semakin banyak waktu saya mengerjakan aktivitas-aktivitas bersama dengan keluarga saya. Mulai dari sholat bersama, beres-beres rumah bersama, bercanda, menonton TV bersama, dan banyak aktivitas lainnya. Meskipun banyak tugas dan materi yang harus diselesaikan, meskipun sedikit demi sedikit, tetapi di situasi seperti ini, kita tetap harus bersyukur dan menjadikannya pengalaman baru dalam hidup. Setidaknya kita dapat bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk tetap belajar meskipun dari jarak jauh atau dengan metode online ini.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari cerita saya mengenai belajar di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.